Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Isnaini, NPM 721213245, Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen sumber daya manusia, bab perencanaan sumber daya manusia. Untuk pengertian perencanaan sumber daya manusia yaitu sebuah penjamin tentang sistem pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah serba cepat. Adapun beberapa manfaat perencanaan sumber daya manusia diantaranya yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan penghematan biaya agar memastikan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Yang ketiga yaitu mendorong terbangunnya sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan koordinasi antar sumber daya manusia. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu untuk menciptakan suasana kebersamaan. Untuk tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini diantaranya yang pertama yaitu terprediksinya permintaan masa depan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, terprediksinya jenis pekerjaan yang masih tetap dibutuhkan, pekerjaan yang akan terhapus dan tergantikan oleh teknologi, atau pekerjaan baru yang akan muncul yang memerlukan jenis tenaga kerja yang baru. Yang ketiga, diperoleh kepastian pasokan atau suplai tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang secara berkelanjutan, sehingga perusahaan bisa fokus melakukan inovasi dan pengembangan usahanya tanpa khawatir terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu terprediksinya kondisi tenaga kerja yang tersedia, yang telah diluluskan atau akan dihasilkan oleh lembaga penghasilnya, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, termasuk keahlian spesifikasi keahliannya. Yang kelima, yang terakhir yaitu diperolehnya estimasi kebutuhan dana dan fasilitas lain yang diperlukan agar pegawai menciptakan tingkat produktivitas yang optimal. Selanjutnya yaitu fungsi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi sumber daya manusia dalam manajemen kepegawaian, terutama melakukan rekrutmen dan penyediaan pegawai. Yang kedua yaitu sebagai sumber instrumen atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen kepegawaian, termasuk pengadaan dan penyediaan pegawai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang ketiga yaitu sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan, pendanaan, dan fasilitas lainnya yang terkait dengan kurun waktu tertentu sesuai dengan kebijakan organisasi atau perusahaannya. Yang keempat yaitu sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan atau penyediaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Evaluasi ini memiliki makna memastikan apakah tujuan dari perencanaan sumber daya manusia tercapai atau tidak. Hasil evaluasi ini berfungsi juga untuk umpan balik atau feedback untuk penguatan yang sudah baik dan perbaikan untuk yang belum benar. Untuk langkah-langkah yang digunakan dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis data untuk memperkirakan permintaan tenaga kerja, rencana bisnis di masa mendatang, dan memperkirakan jumlah permintaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu penetapan sasaran sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu mendesain dan mengimplementasikan program yang akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan sumber daya manusia.
Dan selanjutnya yaitu memonitor dan mengevaluasi program. Adapun beberapa tantangan perencanaan sumber daya manusia, yaitu tantangan yang pertama, yaitu produktivitas tenaga kerja. Yang memastikan konsistensi atau produktivitas adalah tantangan terbesar bagi perusahaan. Pendekatan pengukuran terhadap nilai produktivitas sendiri menjadi dasar yang sangat penting pengembangannya dan pengelolaan organisasi. Tantangan yang kedua yaitu employee engagement, yaitu menetapkan asas keterkaitan antara tenaga kerja dengan perusahaan juga menjadi suatu kekuatan yang dapat membangun perusahaan. Memastikan atas ukuran dari employee engagement ini serta metode dan tata cara terkait dengan program engagement ini yang ditetapkan dalam perusahaan. Tantangan yang ketiga yaitu biaya investasi sumber daya manusia. Proses investasi ini atas sumber daya manusia itu sendiri menjadi tantangan yang sangat penting dan strategis dalam organisasi. Bagaimana mengembangkan program pengembangan sumber daya manusia menjadi suatu proses investasi yang sangat menguntungkan. Yang keempat yaitu peraturan dan regulasi. Faktor-faktor eksternal yang menjadi tantangan adalah penetapan terhadap persyaratan terkait dengan pengupahan ataupun persyaratan atas penetapan peraturan lainnya yang terkait dengan sistem pemburuan, ketidakparalelan atas dampak regulasi dengan nilai produktivitas menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, tantangan yang kelima yaitu perkembangan usaha dalam sisi manajemen sumber daya manusia. Proses perkembangan usaha terkadang memakan waktu yang cukup cepat dan signifikan dibandingkan dengan status perkembangan kompetensinya. Selanjutnya yaitu tahapan perencanaan sumber daya manusia di perusahaan yang wajib kalian pahami. Yang pertama yaitu pahamilah kualitas dan kuantitas karyawannya. Yang kedua, lihat hasil evaluasinya. Yang ketiga yaitu sesuaikan dengan program perusahaan. Dan yang keempat yaitu pahami kondisi pasar tenaga kerja. Yang kelima yaitu analisis tren. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan. Teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, perakiraan ahli. Ini termasuk keputusan informal, formal, dan survei pakar teknik Delphi. Yang kedua, trend analysis ataupun kebutuhan tenaga kerja dapat diproyeksikan melalui ekstrapolasi atau memproyeksikan tren masa lalu. Indeksasi atau menggunakan tahun dasar sebagai dasar. Dan analisis statistik atau ukuran tendensi sentral. Yang ketiga yaitu analisis beban kerja. Hal ini tergantung pada sifat beban kerja di departemen, di cabang, ataupun di divisi. Yang keempat yaitu analisis angkatan kerja. Setiap kali produksi dalam jangka waktu harus dianalisis, yang harus dibuat untuk mengetahui pendapatan bersih tenaga kerja. Yang kelima yaitu metode lain. Bisa menggunakan beberapa metode model matematika dengan menggunakan bantuan komputer untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, seperti anggaran dan analisis, perencanaan, regression, atau analisis usaha baru. Yang keenam yaitu mengembangkan kerja program. Setelah dilakukan perbandingan antara persediaan tenaga kerja dengan perkiraan masa depan, maka program kerja bisa dibuat dan dikembangkan sesuai kebutuhan. Hal ini mencakup prosedur rekrutmen dan seleksi serta rencana penempatan. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu mendesain program pelatihan. Hal ini berdasarkan pada tingkat diversifikasi, rencana ekspansi, program-program pengembangan, dan sebagainya.
Program pelatihan tersebut tergantung pada sejauh mana peningkatan dan kemajuan teknologi untuk mengambil tempat. Hal ini juga dilakukan untuk memperbaiki keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan para tenaga kerjanya. Selanjutnya yaitu sistem perencanaan sumber daya manusia. Sistem perencanaan sumber daya manusia itu memiliki sistem yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu yang pertama perakiraan SDM atau pegawai, yang kedua penyusunan program kepegawaian, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu evaluasi dan kontrol. Model perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu model Hasan-Haier atau model pengembangan perencanaan ini dikembangkan oleh Mason dengan memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan struktur organisasi. Model ini digunakan untuk pekerjaan berdasarkan yang telah ditetapkan baik secara kuantitas maupun secara kualitasnya. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang dikembangkan dari jenjang paling atas atau top manager hingga level paling bawah atau pelaksana. Untuk model selanjutnya yang kedua yaitu model perencanaan sumber daya manusia. Menurut R. Wayne, Mondoy, dan Robert M. No, model ini menggunakan perencanaan strategi yang memperhatikan pengaruh faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi. Perencanaan ini memperhitungkan persyarat sumber daya manusia, membandingkan tuntunan persyarat dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berupa permintaan, kelebihan, dan kekurangan, dan perhitungan ketersediaan sumber daya manusia dalam perusahaan. Model selanjutnya yaitu menurut Andrew E. Sikula. Model ini dikemukakan oleh Andrew E. Sikula. Model ini terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama tujuan sumber daya manusia, yang kedua perencanaan organisasi, yang ketiga pengauditan sumber daya manusia, yang keempat peramalan sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu yang kelima pelaksanaan program sumber daya manusia. Model selanjutnya yaitu model USAF. Model ini dikemukakan oleh USAF yang berarti Angkatan Udara Amerika sebagai institusi yang meloporinya. Menurut USAF, model ini yang paling berhasil dalam mengkondisikan pendayagunaan personel yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah modern dan ilmiah. Yang terakhir yaitu model sosio dan economic battle. Model ini menggunakan karakteristik kekuatan kerja. Model ini sangat bermanfaat untuk ukuran pasar kerja, area geografis, dan sosioekonomi yang besar. Demikian video materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.